Assalamualaikum, bagaimana kabar Anda pemirsa? Alhamdulillahirobbil alamin. Saya Pinky Daria hadir kembali menyapa Anda dalam mudahnya berhaji bisa daftar dari rumah. Betul loh, sekarang tuh banyak kemudahan di mana akan bisa mempermudah Anda untuk mendapatkan porsi haji. Termasuk dalam tayangan ini pemirsa, selama 1 jam Anda akan melihat ternyata bukan lagi sebuah mimpi kok kalau kita itu bisa dapat porsi haji. Akan bisa membuat Anda tidak pernah takut untuk berharap bahwa Anda termasuk salah satu yang akan bisa mendapatkan porsi haji. Tentunya bersama dengan Tabung Haji Umroh, dan sudah hadir di studio beliau adalah founder dari Tabung Haji Umroh. Assalamualaikum Pak Haji Yulianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang itu Pak ya, eranya kan memang kita sudah nggak boleh takut lagi bermimpi ya Pak ya, atau berharap bahwa kita bisa dapat porsi haji bagaimanapun situasi keadaan kita. Ya, jadi ketika kita mendengar haji, maka dalam bayangan kita adalah sesuatu yang sangat eksklusif. Di mana yang bisa menunaikan haji selama ini adalah orang yang kategorinya mampu, bahkan disebut orang kaya dalam satu kampung, bahkan orang yang memang punya ketokohan yang luar biasa, bahkan memang dia punya ilmu yang luar biasa, sehingga masyarakat lain yang muslim dianggap hanya penggembira. Nah, namun sekarang ini sesungguhnya kedudukan manusia di mata Allah yang dinilai bukan itu, tapi yang dinilai adalah keimanannya, yang dinilai adalah ketakwaannya, yang dinilai adalah amalannya. Sehebat apapun ketika kita berikhram, bajunya podo, semua kain putih yang dikenakan sama. Mau presiden, mau tentara, mau pejabat, mau gubernur, mau Pak RT, mau Pak Lurah, mau wong macul, podo. Dan kita semuanya harus bersujud kepada Allah. Nah, disinilah saya mencoba menggebrak, memberikan motivasi, memberikan dorongan kepada segenap masyarakat muslim, siapapun Anda, kedudukan Anda di mata Allah bisa jadi lebih mulia. Masya Allah. Jadi sekarang ini, ayo kita samakan pendapat bahwa semua bisa berhaji. Semua bisa mendapatkan porsi haji. Semua bisa menyempurnakan keislaman kita. Dengan bagaimana caranya? Tabung Haji Umroh yang akan memfasilitasi. Dan ini bisa kita lihat buktinya bahwa seperti Tabung Haji Umroh yang mempermudah jalan dari masyarakat untuk bisa mendapatkan porsi haji. Udah nggak dipersulit lagi deh, semua serba mudah, ada solusinya, ada jalan keluarnya. Sepertinya kemudian itu juga yang didapatkan oleh Tabung Haji Umroh, karena ternyata justru di era pandemi seperti ini, pada saat orang harus lebih mengecilkan dalam banyak hal ya, mengecilkan pengeluarannya, mengecilkan membuat kantor cabang baru, ini malah kebalikan nih, kantor cabang baru dari Tabung Haji Umroh sudah hadir, betul ya Pak ya? Betul. Kita baru saja membuka kantor perwakilan Kota Malang untuk melayani masyarakat Malang dan sekitarnya. Jadi Malang Kota, Kabupaten, Batu, sebagian Blitar, dan juga sebagian Pasuruan, Pandaan, dan lain sebagainya, silahkan bisa ke Malang. Jadi, dan kita akan mencoba, mohon doanya, mudah-mudahan segera menyusul, Madiun, dilanjutkan Jember dan Banyuwangi. Insya Allah sampai akhir tahun ini 3 kota tersebut sudah dibuka kantor perwakilan Tabung Haji Umroh. Kenapa Pak dianggap diperlukan untuk bisa membuka kantor cabang, terutama yang saat ini sudah ada di kantor cabang Malang? Ya, yang pastinya tidak semua masyarakat Jawa Timur itu pernah ke Surabaya. Tidak semua pemirsa itu nanti ke kantor saya Bekasi misalnya. Tidak semua pemirsa itu akan hadir di kantor saya yang Semarang. Jadi tujuan kita membuka perwakilan Malang, pasti adalah untuk mendekatkan pelayanan. Untuk mendekatkan pelayanan dan memfasilitasi masyarakat yang berada di area Malang dan sekitarnya yang mungkin kejauhan untuk datang ke Surabaya atau mungkin kantor perwakilan yang lain. Nah, bagaimanakah situasi dari kantor cabang Malang setelah beroperasi? Berikut tayangannya untuk Anda. Alhamdulillah tanggal 20 September 2020 telah dibukanya kantor perwakilan Koperasi Jasa Tabung Haji Umroh wilayah Malang
mudah-mudahan untuk kedepannya bisa membantu masyarakat Malang dan sekitarnya untuk mempermudah menuju Baitullah. Dan alhamdulillah untuk antusiasnya untuk masyarakat Malang sangatlah tinggi, terbuktinya hari ini sangatlah ramai. Jadi untuk kedepannya semoga selalu memberi kepercayaan dan mempermudah jalan menuju ke Baitullah. Alhamdulillah kantor Malang sudah kita resmikan, sudah kita buka. Mudah-mudahan dengan dibukanya kantor Malang akan menjadikan pelayanan tabung haji umroh menjadi lebih maksimal dan tentunya akan mendekatkan kita kepada calon jamaah dan para jamaah tabung haji umroh. Selamat masyarakat Malang yang sudah mempunyai kantor pelayanan tabung haji umroh. Bersama tabung haji umroh sempurnakan keislaman kita untuk berhaji dan berumroh. Alhamdulillah saya sudah dapat kursi haji ikut tabung haji umroh dengan suami saya. Prosesnya sangat mudah sekali. Dalam jangka waktu 1 minggu sudah dipanggil ke Kemenang. Jadi demikian adalah kemeriahan syukuran bersama dengan beroperasinya kantor cabang Malang dari tabung haji umroh. Boleh diceritakan Pak Haji Yulianto? Ya. Alhamdulillah kemarin saya kedatangan tamu dari calon jamaah sangat luar biasa. Dan jamaah-jamaah itu datang dari berbagai kota yang dekat dengan Malang. Ada yang dari Blitar, ada yang dari Gresik, ada yang dari Pandaan, ada yang dari Pasuruan, ada yang juga sekitar-sekitar Malang, bahkan ada yang dari Sidoarjo juga ada. Nah, tentunya itu suatu penghormatan yang luar biasa. Namun yang sangat spesial, mungkin di situ ada yang kita berfoto. Nah, itu yang sangat spesial yang saya beritahukan di sini adalah ada 4 jamaah usia lansia. Di mana usia beliau yang paling tua adalah Pak Surat itu 84 tahun dari Blitar. Nah, itu adalah ketika saya dihadiri oleh jamaah-jamaah yang sepuh, saya merasa ya Allah, begitu mulianya Engkau ya Allah, ketika menyadarkan orang yang dalam situasi sudah sepuh, namun terbangkit dalam dirinya untuk mau mendaftar haji. Beliau nangis ketemu saya. Mas Yulianto, nggak pernah terpikir dalam diri saya di usia sekarang ini saya ingin daftar haji. Tapi begitu saya melihat tabung haji umroh dengan segala kemudahannya, lillahi ta'ala, akhirnya saya memutuskan untuk mendaftar. Mudah-mudahan saya dipanjangkan umurnya, mudah-mudahan dan lain sebagainya. Nah, saya hanya bisa mengamini, namun saya sangat salut kepada beliau-beliau dalam usia lanjut, dalam keterbatasan energinya, pasti juga kebatasan penghasilannya, karena banyak di antara mereka itu hanya buruh tani. Tapi punya keyakinan yang sangat luar biasa. Bahkan ada yang datang sudah nabung hampir kurang lebih itu 9 tahun. Beliau udah nabung 9 tahun ya, tapi tidak kunjung sampai 25 juta. Ya, 9 tahun kalau nggak salah kemarin beliau punya tabungan itu 7.500.000. Itu 9 tahun ya Pak ya, Masya Allah. Ya, artinya suatu perjuangan yang luar biasa. Nah, begitu melihat tayangan tabung haji umroh, lalu terpikir kenapa nggak bergabung dengan tabung haji umroh. Saya bilang betul sekali Pak. Bapak sekarang bergabung dengan tabung haji umroh, langsung mendapatkan porsi haji. Langsung. Ya, Alhamdulillah Pak Surat udah dalam proses, insya Allah minggu ini beliau juga mendapatkan porsi haji. Karena memang untuk yang Malang ini, sudah sebagian besar itu udah langsung dalam waktu 3-4 hari udah dapat porsi haji. Ternyata cepat ya Pak. Mungkin kekhawatiran banyak orang nih kantor baru nih, nanti pelayanannya lama, nggak kayak yang di Surabaya begitu. Ya. Kita ini kan kantor baru itu untuk mempermudah proses administrasi. Justru mempermudah. Iya, di mana orang ya kan lumayan kalau yang dari Blitar daripada ke Surabayanya kan lebih mudah ke Malangnya, gitu loh. Jadi tujuan kita yang pastinya adalah mempermudah urusan umat. Dan sudah terbukti karena ternyata dalam waktu 3-4 hari sudah ada yang dapat porsi haji. Langsung. Nah, itu sudah terbukti bahwa justru adanya kantor cabang dari tabung haji umroh yang saat ini sudah ada di Kota Malang justru mempermudah pengurusan porsi haji dari para calon jamaah yang berada di area Malang dan sekitarnya. Apalagi ya pemirsa, kira-kira kisah yang tentunya hadir bersama dengan kemunculan kantor cabang tabung haji umroh yang ada di Kota Malang. Terus apa penawaran spesial dari tabung
tabung haji umroh yang insya Allah akan menginspirasi dan memotivasi Anda. Tetap bersama dengan kami di Mudahnya Berhaji Bisa Daftar dari Rumah. Anda mau daftar haji, namun dana belum cukup. Tabung Haji Umroh hadir untuk membantu mewujudkan impian Anda. Dengan 2,5 juta sudah bisa daftar haji dan dapatkan hadiah tabungan senilai Rp750.000 dari tabung haji umroh. Pemirsa, mudahnya berhaji bisa daftar dari rumah. Kita sudah lihat ya, Pak Haji Yulianto ternyata memang Masya Allah sangat mempermudah begitu adanya kantor cabang di Malang. Nah, katanya dengan adanya kantor cabang di Malang itu juga kasih bingkisan istimewa, apresiasi untuk warga di area Malang dan sekitarnya. Apa sih Pak? Ya, kemarin itu kita mengeluarkan bingkisan sangat luar biasa. Bahkan hampir semua yang datang saya berikan sabun mandi. Sabun mandi? Ya. Jadi saya membagikan sabun mandi cair, itu banyak sekali. Nah, memang siapapun yang ke Malang saya kasih kenang-kenangan itu. Tapi di balik ada sabun untuk mandi, kita juga atau body wash ya, kita juga membagikan tabungan. Nah, program ini kita jalankan tiap hari. Jadi setiap hari siapapun yang ke Malang akan mendapatkan sabun mandi dan plus buku tabungan. Jadi badan bersih, karena bersih ini adalah salah satu hal yang sangat penting di era pandemi. Ya, dan akan ada tambahan juga yang semakin memotivasi kita untuk segera punya porsi haji. Betul. Jadi silahkan untuk Anda masyarakat Malang atau siapapun lah, saya tidak bicara Malang saja, tapi siapapun yang ingin bersilaturahmi ke kantor kami di Malang kan untuk mengenalkan. Nah, ini kantor pertama tabung haji umroh yang memberikan pelayanan satu atap. Di mana di situ jamaah langsung membuka rekening, langsung mendapatkan buku tabungan, langsung mendapatkan validasi, sehingga proses untuk mendapatkan porsi haji ini rata-rata hanya dibutuhkan waktu 3 hari. Waktu 3 hari. Ya, kalau yang kantor-kantor lain ini kan perlu diproses, dijemput datanya, divalidasi dulu, dibukakan rekeningnya, sehingga rata-rata bisa 7 hari, bahkan ada yang sampai 1 bulan baru selesai. Yeah. Tapi kalau khusus untuk Malang, karena memang ini pelayanannya satu atap, maka rata-rata itu 3-4 hari sudah menjadikan porsi. Jadi 3-4 hari. Cepat sekali ya Pak ya? Karena memang kita ke depannya, memang program kita akan membangun mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah lah. Pelayanan satu atap. Kalau pelayanan satu atap ini semuanya menjadi mudah kan. Nah, kita pun mengikuti, kan paling gampang itu mencontoh yang baik yang sudah ada. Daripada kita mencari ide baru lebih mumet gitu loh. Nah, jadi tabung haji umroh sekarang mencontoh apa yang sudah ada, dengan ditambah inovasi, bisa dijemput dokumennya, bisa memudahkan urusannya, dan baru kali ini ada orang datang ke suatu institusi lembaga keuangan, buka rekening, malah dapat duit. Ada saldonya langsung di buku tabungan yang atas sesuai nama dengan nama masing-masing calon jamaah itu. Selama yang bersangkutan ketika berkunjung ke kantor kami di Malang, jangan lupa bawa KTP dan bawa kartu keluarga. Jadi biar nggak bolak-balik ya, kalau misalnya mau datang bawanya KTP sama KK. Nah Pak, ini kan nanti dapat buku tabungan. Buku tabungan dari bank apa ya Pak ya? Apakah bank yang memang legal atau bank tabung haji umroh? Nah, bukan. Ini bank swasta yang berizin, bank swasta nasional yang berizin dan sudah mendapatkan izin dari otoritas jasa keuangan tentunya. Syariah? Ya. Bank syariah pasti ya. Jadi kalau kata sebutkan nama banknya nanti jadi pesan sponsor, nggak boleh. Ya, tetapi yang jelas bukan tabung haji umroh, bukan di koperasinya, tetapi di bank yang memang secara legalitas berizin dan bank syariah yang memang selama ini bekerja sama dengan tabung haji umroh untuk mengeluarkan porsi hajinya. Karena porsi haji ini kan kita harus menyetor kepada lembaga keuangan. Nah, jadi nanti begitu Mbak Pinky datang ke kantor Malang, lalu dapat buku tabungan dengan saldo 200.000, nah selanjutnya Mbak Pinky nabung. Nah, setelah Mbak Pinky nabung sesuai dengan persyaratan kita, minimal 2,5 juta, maka saldonya Mbak Pinky menjadi 25 juta. Langsung ya Kenapa Pak? 25 juta? Ya memang itulah syarat untuk bisa mendapatkan porsi haji. Nominalnya adalah itu 25 dari mana? juta. Koperasi tabung haji umroh yang memberikan. Sehingga nanti Mbak Pinky tinggal datang ke Kemenak untuk mendapatkan porsi haji seperti yang saya pegang ini. Selanjutnya Mbak Pinky tinggal
menabung lagi. Kan udah tak kasih buku tabungan, tabung lagi. Mungkin mau sebulan 2 juta, biar cepat selesai boleh. Sebulan 1 juta, monggo. Sebulan 700.000, silahkan. Kurang dari itu, boleh bicara. Berarti angsuran tabungan yang harus kita, yang merupakan kewajiban kita ya kepada tabung haji umroh, itu tetap kembali di buku tabungan kita itu ya Pak ya? Oh iya dong. Oh. Nanti langsung buku tabungan, nanti akan kita debet. Oh gitu, Nah, jadi tetap di tabungan kita yang misalnya, legal itu. Iya, ternyata memang percepat banget nabungnya, ya lebih cepat selesainya. Jadi kita ini program ini karena masyarakat ini ketika kita membuat aturan 2,5 juta, juga kan ada juga yang di luar sana ternyata tabungannya lebih dari 2,5 juta. Pastinya, seperti tadi yang 9 tahun sudah punya tabungan 7.500.000. Nah kalau saya bilang, Bu, 2,5 juta, kalau 2,5 juta ya sisanya habis lagi saya, Pak. Udah setorin semua ada. Jadi tabung haji umroh sekarang mencoba untuk sefleksibel mungkin lah, semudah mungkin bagaimana kita menggandeng masyarakat supaya dirinya yakin dan percaya diri bahwa dirinya itu pantas berhaji. Makanya ini satu amalan yang jarang dilakukan, tapi padahal amalan ini sangat penting. Ini tapi jarang dilakukan. Apa itu amalan itu? Apakah itu? Berdoa untuk dipantaskan menjadi tamu Allah. Masya Allah. Kalau berdoa minta ampunan udah banyak. Minta sering. rezeki Lancar setiap hari, setiap saat. Minta jodoh. Dimudahkan, dijodoh. Sakinah mawaddah warohmah. Ya, tokonya rame. Nah, dan lain sebagainya. Yang baik. Nah, dapat turunan yang baik banyak. Tetapi ketika doa, ya Allah pantaskan kami menjadi tamumu ke Baitullah, itu jarang. Bahkan yang berpikir haji juga ada. Seumur hidup nggak pernah mikir lungo haji. Ada Pak. Banyak. Kenapa itu Pak? Kenapa kok takut untuk berpikir itu? Karena berpikirnya dia sudah merasa nggak mampu gitu loh. Dia udah merasa nggak mampu. Misalnya dalam pikiran Mbak Pinky, nggak mungkin lah saya bisa pergi haji. Dari mana? Untuk sehari-hari aja saya repot, anak-anak masih kecil, rumah masih ngontrak, hidup aja ngalor ngidul nggak ketemu kadang-kadang, kerja serabutan, sehingga nggak pernah kepikiran pergi haji. Nah, ini yang pandangan-pandangan yang keliru. Allah itu tidak pernah mentakdirkan orang menjadi orang miskin, itu nggak pernah. Bahwa dirinya menjadi miskin itu pilihan dia sendiri. Kenapa? Karena rasa tidak yakin, sudah berburuk sangka kepada takdirnya. Boro-boro Mbak Pinky mikir lungo kaji, gue mangan aja kangelan. Akhirnya yang mangan ya tetap kangelan, lungo kajinya ya enggak. Aku udah bersyukur Mbak Pinky bisa bayar kontrakan, ya seumur hidup ngontrak terus. Loh itu syukur itu betul, tetapi kurang komplit. Ya Allah, alhamdulillah saya bisa bayar kontrakan. Mudah-mudahan Kau lapangkan rezeki sehingga saya bisa segera beli rumah dan saya bisa berangkat haji. Iya, saya ingat ada hadis qudsi yang mengatakan adalah aku adalah bagaimana kau prasangkakan. Nah, ini yang harus dipahami. Apa prasangkamu kepadaku, kata Allah, itulah prasangkaku kepadamu. Kalau kita berburuk sangka kepada Allah bahwa kita tidak mungkin bisa berhaji, kita tidak mungkin bisa berumroh, kita tidak mungkin bisa beli rumah, kita tidak mungkin bisa menjadi orang yang berhasil, ya akhirnya itu jadi doanya dia sendiri. Tapi kalau kita yakin, ya Allah, Engkau berikan kelapangan rezeki kepada siapapun, bahkan orang yang tidak beriman kepadamu pun Engkau buat kaya raya. Lalu kami orang yang beriman kepadamu, tentunya Engkau akan lebih berikan kepada kami yang lebih baik. Nah, yakin. Nah, karena keyakinan itu, maka akhirnya menjadikan Allah membuka pintu langit, membuka pintu rezeki. Untuk apa? Untuk dirinya. Urusannya menjadi mudah. Makanya ada istilah jalmo tan kenong kiniro. Manusia itu tidak pernah bisa disangka dan diduga. Hari ini dia siapa, besok menjadi siapa. Hari ini dia mungkin masyarakat biasa, besok jadi pejabat. Atau hari ini dia pejabat, tapi kemudian endingnya dia menjadi masyarakat biasa. Semuanya itu mungkin. Kenapa? Ya, paribasanya dunia itu berputar, semua giliran nasib. Tetapi nasib itu bisa dirubah kalau kita mau mengubahnya. Nah, itu dia. Itu kembali lagi kepada kita ternyata. Jawabannya adalah apakah kita mau atau tidak. Dan kembali kita ingatkan bahwa untuk pemirsa yang ingin datang ke kantor cabang Malang atau mungkin ingin mendapatkan bingkisan dari kantor cabang Malang, ingin bisa merasakan nikmatnya buka buku tabungan, langsung ada saldonya senilai Rp200.000 pemirsa. Gak usah tunggu lagi, langsung daftarkan diri Anda sekarang juga. Karena ingat, sekarang ini ada protokol kesehatan di masa pandemi ini. Jadi yang bisa datang itu adalah jumlahnya tertentu, dan supaya Anda mengetahui Anda dapat jadwal hari apa, jam berapa,
apa supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar begitu pemirsa, langsung daftarkan diri Anda. Ketik daftar haji tanda pagar, nama, tanda pagar, kota, dan silakan dikirimkan ke 0822343493. Jangan lupa sekali lagi untuk Anda yang berada di area Malang dan sekitarnya. Jadi ini memang ada penawaran istimewa dalam rangka syukuran hadirnya kantor cabang Malang di Kota Malang untuk warga Malang dan sekitarnya. Untuk seluruh Indonesia tentunya tabung haji umroh akan selalu memberikan penawaran spesial, sebuah program yang memudahkan, yang membuat kita berani untuk bermimpi dan berharap bisa punya porsi haji. Apakah itu? Tetap bersama dengan kami di Mudahnya Berhaji Bisa Daftar dari Rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang berangkat haji menjadi sangat mudah. Bergabunglah bersama tabungan haji umroh. Cukup dengan 2,5 juta, Anda akan mendapatkan porsi haji hanya dalam waktu 7 hari kerja. Ingat, 7 hari kerja. Dengan 2,5 juta mendapatkan porsi haji. Tabung haji umroh, daftar haji sekarang, dapat porsi sekarang, bayarnya kemudian. Pemirsa, kembali lagi masih bersama dengan kami di Mudahnya Berhaji Bisa Daftar dari Rumah. Nah, Pak Julianto, mungkin banyak di antara pemirsa juga bertanya-tanya tentang tagline dari acara ini. Mudahnya berhaji bisa daftar dari rumah. Kan bisa dipastikan nih, kemudahan berhaji tidak hanya untuk yang datang ke kantor cabang Malang saja. Satu. Terus ada pertanyaan juga, bisa daftar dari rumah. Ini maksudnya seperti apa? Ya, silakan Pak. Sebetulnya ini yang menjadi tujuan utamanya. Kalau tadi Malang itu hanya hiburannya, hanya imbuannya. Nah, tapi yang utamanya adalah yang ini. Mudahnya berhaji bisa daftar dari rumah. Siapapun sekarang bisa pergi haji. Inilah tujuan tabung haji umroh hadir. Untuk bisa apa? Membantu menghajikan dan mengumrohkan Indonesia. Dalam situasi pandemi ini, Anda nggak usah datang ke kantor kami. Biarlah kami yang menjemput dokumennya. Biarlah kami yang menjelaskan di tempat Anda. Artinya apa? Sebagai kesungguhan totality dari pelayanan tabung haji umroh. Supaya apa? Tidak muncul rasa kecurigaan dan lain sebagainya. Jadi petugas kami akan datang dan tidak diperlukan biaya tambahan. Sesuai dengan protokol kesehatan? Pasti petugas-petugas kami akan selalu dilakukan tes untuk kesehatannya. Dipastikan bahwa insya Allah petugas-petugas kami jauh dari bahaya COVID. Nah, semua ngikutin standar protokol kesehatan tentunya. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa semua orang bisa haji. Inilah yang selama ini sering menjadikan perdebatan, bahkan rasa pesimistis dari kelompok kaum-kaum yang merasa dirinya nggak mampu dalam sisi ekonomi. Iya. Jadi banyak masyarakat yang merasa dirinya nggak mampu secara ekonomi itu menutup pemikirannya, menutup keinginannya untuk pergi haji. Bahkan mohon maaf nih, masih banyak kita menemukan guru-guru ngaji, pengasuh pondok, pengasuh pengajian, pengurus masjid yang setiap hari ada di masjid, mengurus jamaah dan lain sebagainya. Tetapi tidak ingin pergi haji atau belum mendaftar haji. Kenapa? Ketika dirinya merasa sudah menutup dirinya bahwa tidak mampu berhaji. Kenapa? Karena menganggap haji itu mahal. Bagaimana mungkin Mas Yulianto, saya hanya seorang guru honorer dengan honor 300 sampai 1 juta saya bisa daftar haji. Bahkan uang 25 juta pun saya tidak pernah tahu wujudnya seperti apa. Kecuali hanya melihat di gambar. Kalau di gambar pernah lihat toh? Pasti pernah. Itu hanya seperti itu. Dia nggak ada bayangan. Nah, lalu hadirlah tabung haji umroh. Kenapa? Karena kalau di tempat lain kan harus ada uang 25 juta. Iya. Nah, kalau di tabung haji umroh ada fleksibilitas. Bahkan sekarang ini yang sedang kita gelorakan adalah semangat tentang berapapun tabunganmu bisa punya porsi haji. Berapapun tabunganmu bisa dapat porsi haji. Ini adalah sebuah program yang tentunya sangat dinanti-nantikan oleh seluruh masyarakat muslim di Indonesia. Mungkin boleh dijelaskan mengenai program tersebut, Pak? Iya. Ketika semua orang harus menunggu 25 juta, maka volume jamaah haji di Indonesia itu sampai hari ini belum sampai 5 juta orang. Artinya jumlah jamaah haji di Indonesia itu sampai hari ini calon jamaah haji Indonesia itu belum nyampe 3% dari penduduk total muslim. Belum nyampe 3%. Nah, pertanyaan yang muncul berikutnya, lalu yang 97% itu kemana umat muslimnya? Apakah mereka orang tidak mampu? Ataukah mereka orang mampu yang memang belum mau? Atau mereka itu muslim yang memang tidak niat?
Nah, inilah yang harus kita bangkitkan. Semangat untuk berhaji harus kita bangkitkan. Bahwa haji itu kewajiban yang harus ditunaikan. Lalu untuk seperti apa? Kenapa kok saya lebih mempermudah urusan-urusan masyarakat bawah? Mudah-mudahan dengan masyarakat bawah pada daftar haji memunculkan kecemburuan ibadah. Memunculkan kecemburuan ibadah. Cemburu itu harusnya kan nggak boleh, tapi kalau kecemburuan ibadah itu justru baik. Kenapa tidak? Contoh misalnya, sederhana nih contoh gitu loh. Iya. Mbak Pinky punya asisten rumah tangga. Tiba-tiba asisten rumah tangganya daftar haji. Kira-kira ki bose isin apa enggak? Pasti malu, Pak. Nah, apalagi pasti kan saya ada yang beban. membayar gajinya. Nah, iya. Tapi masa saya nggak daftar? Nah, akhirnya ini kan memunculkan kecemburuan ibadah yang baik. Kalau ada masyarakat kurang mampu lalu daftar haji, pastinya masyarakat mampu yang akan ikut. Kenapa? Ini pernah saya alami dengan saya sendiri, Mbak Pinky. Saya terlahir dari keluarga yang tidak mampu. Saya terlahir dari keluarga yang pemahaman agama sangat rendah mungkin, bahkan sangat terbatas sekali. Saya terlahir dari lingkungan yang bukan agamis. Nah, lalu ketika seorang Yulianto pergi haji, itu banyak pertanyaan. Yulianto kok lu mau haji? Gak salah. Banyak yang bertanya seperti Masa itu. Pak dipertanyakan kayak gitu, Pak? Dengar sendiri ya, Pak? Iya. Oh, Bukannya dia tuh suka ke dukun dan lain sebagainya. Bapak dulu suka ke dukun, Pak? Lu, mertua saya lu sempat mempertanyakan. Mertua saya, bapak mertua Ya saya bagaimanapun sempat juga mempertanyakan. setiap orang pasti punya masa lalu ya, Nah, Pak ya. akhirnya saya sampaikan. Saya paham bahwa saya ilmu agamanya terbatas. Saya juga paham keluarga saya bukan orang kaya. Tetapi apakah saya tidak punya hak untuk pergi haji? Saya sebagai seorang muslim. Dan syarat untuk pergi haji adalah menjadi muslim. Dan bil barokah dengan niat yang kuat, saya pun sama nyicil. Alhamdulillah saya bisa berhaji. Alhamdulillah akhirnya saya bisa merubah sudut pandang saya tentang haji, di mana sesungguhnya saya tadinya berpikir orang yang haji di sana adalah orang-orang yang sudah hafal Quran, yang sepanjang hidupnya sudah memang pinter ngaji. Pikiran saya awalnya begitu. Jadi makanya Bahkan kita saya merasa punya nggak pantas ya. ketakutan. Nanti kalau saya pulang haji disuruh jadi imam gimana? Pak Haji monggo jadi imam sholat. Kan pasti ada pertanyaan seperti itu. Kan Pak Haji Nah, ya. iya, masa jadi haji jadi imam sholat nggak iso? Pak Haji monggo pimpin doa. Saya pun ketakutan itu, Mbak Pinky. Nanti kalau aku nggak bisa mimpin doa piye? Nanti kalau aku nggak bisa mimpin sholat bagaimana? Saya pun ketakutan. Namun akhirnya saya berpasrah kepada Allah. Ya Allah, memang Engkau sudah takdirkan Yulianto seperti ini dengan segala keterbatasannya. Dan akhirnya saya bisa memahami, ya saya sudah haji. Tapi kalian pun sudah paham bahwa ilmu agama saya kurang baik. Maka kalau ada yang lebih baik, monggo silahkan. Kalau emang udah nggak ada, ya saya yang memimpin semampu saya. Dan saya meyakini sholat saya insya Allah diterima oleh Allah. Masya Allah. Nah, ini yang harus kita bangun. Nah, inilah yang saya dorong kepada segenap masyarakat dari lapisan manapun. Dengan mengacu pengalaman saya, akhirnya tetangga saya pada daftar haji. Bahkan dalam 5 tahun terakhir di kampung saya, setiap tahun yang motong sapi itu bisa lebih dari 5-10 orang. Kenapa? 5 sampai 10 orang. Iya, ketika sadar bahwa ini kewajiban. Bahwa untuk haji, untuk ibadah ke tanah haram tidak harus yang pandai dalam hal agama. Selama Anda seorang muslim, sekalipun Anda mungkin, mohon maaf nih, bahkan untuk membaca huruf hijaiyah masih sulit, insya Allah masih bisa kesempatan untuk berhaji. Karena kita tahu ya bahwa haji, umroh itu adalah ibadah fisik. Ya, betul. Ibadah fisik yang dibawa dengan suatu keyakinan. Memang di situ ada pengorbanan. Cuma pertanyaan saya kan simpel. Hidup apa sih yang nggak ada pengorbanan? Semua pasti Bahkan ada. makan kita itu pengorbanan, Mbak Pinky. Jangan dipikir makan kita itu bukan pengorbanan. Siapa bilang makan bukan pengorbanan? Mbak Pinky punya baju, pengorbanan. Iya, Punya mobil, pengorbanan. pasti. Tetapi kenapa kok Mbak Pinky mau beli mobil, bahkan pingin punya keinginan, beli baju, bahkan mungkin punya keinginan setiap minggu, Mungkin makan merasa- setiap minggu pingin ganti. Merasa itu adalah sebuah kebutuhan. Nah, ketika kita merasa itu sebuah kebutuhan, tepat sekali. Nah, kenapa rohani Anda tidak diberikan makan? Makannya jiwa, makannya rohani adalah ibadah. Kalau makannya fisik, nasi rames, nasi campur, itu makannya fisik. Tapi makannya jiwa, ibadah. Iya.
Anda rajin ibadah, Anda rajin berdoa, rajin istiqomah, insya Allah hidup itu lebih tenang. Jadi sekarang ini, yuk kasih makan jiwa kita dengan ibadah, sempurnakan ibadah kita dengan mendaftar haji. Jangan mikir-mikir, nek mikir-mikir rasi do daftar. Nah, di segmen berikutnya saya yakin pasti pemirsa nggak akan mikir-mikir lagi karena kita akan bahas tuntas mengenai berapapun tabunganmu akan dapat porsi haji. Nah, nanti akan dijelaskan sama Pak Haji Yulianto ya. Kira-kira apakah itu dan bagaimanakah programnya, tetap bersama dengan kami di Mudahnya Berhaji Bisa Daftar dari Rumah. Anda mau daftar haji, namun dana belum cukup. Tabung Haji Umroh hadir untuk membantu mewujudkan impian Anda. Dengan 2,5 juta sudah bisa daftar haji dan dapatkan hadiah tabungan senilai Rp750.000 dari tabung Haji Umroh. Pemirsa masih bersama dengan kami, di mana lagi kalau bukan di Mudahnya Berhaji Bisa Daftar dari Rumah. Pak Haji, yuk kita bahas nih, banyak yang mempertanyakan, apa sih maksudnya berapapun tabunganmu bisa dapat porsi haji? Karena mungkin banyak yang tahu juga, awalnya yang ditawarkan oleh tabung Haji Umroh itu adalah tabungan 2,5 juta bisa dapat porsi haji, ya, begitu. Ini sebagai bentuk doa kami kepada Allah, supaya banyak orang yang rindu Baitullah, supaya masyarakat muslim yang punya porsi haji, mudah-mudahan banyaknya masyarakat muslim, banyaknya umat-umatnya Kanjeng Nabi, banyaknya orang Islam yang ingin pergi ke Baitullah, Allah akan terketuk untuk segera mengangkat wabah di muka bumi ini. Karena ini terus terang aja saya suka sedih, menangis, bagaimana ya Allah, kita seorang muslim, kita rindu Baitullah, kita ingin bisa ke Baitullah, namun saat ini ada kekuasaan manusia yang menghalangi kita untuk berangkat ke sana. Dan kita tidak tahu, kita tidak bisa menjawab sampai kapan, tapi saya yakin Allah akan membukakan hati mereka, sehingga juga mereka akan membukakan hatinya untuk kita bisa ziarah ke makam Rasul, kita bisa ziarah ke Baitullah. Nah, inilah kenapa saya mendorong, kemudian setelah saya renungkan, mungkin program ini akan jauh lebih mengena ketika siapapun bisa mendapatkan porsi haji. Jadi Anda mau datang di kantor kami yang di Semarang, Anda mau datang di kantor kami yang di Bekasi, atau mungkin Anda itu mau datang di kantor kami yang Surabaya atau Malang, atau mungkin Anda minta dijemput yang di Sumatera, yang mungkin minta dijemput di Jawa Tengah atau Jawa Barat atau DKI dan 2/3 dari wilayah Indonesia. Nah, jadi kita membuatkan program berapapun tabungan Anda bisa mendapatkan porsi haji. Supaya apa? Supaya ini masyarakat kelas menengah bawah yang merasa sampai saat ini bayangan 25 juta itu nggak kepikir. Iya. Karena saking besarnya toh. Betul. Menjadi punya motivasi, menjadi punya keyakinan. Ya Allah, sekalipun saya penghasilannya hanya sebagai buruh tani, sekalipun saya cuma guru honorer, sekalipun saya cuma tukang kuli batu, sekalipun saya cuma supir, kernet, dan lain sebagainya, namun ada kesempatan untuk mendaftar haji. Contoh kasus nih Pak, kalau misalnya, kan tadi biasanya 2,5 juta ya kalau di tabung Haji Umroh, tapi kalau misalnya ternyata kemampuannya tabungan saya hanya 1 juta, nah, lantas apa yang harus dilakukan? Jadi 1 juta itu, 2,5 juta itu tetap. Itu suatu syarat yang memang harus dipenuhi. Cuma yang membedakan tadi, kalau ini kan 25 juta dapat porsi. Nah, itu 2,5 juta juga dapat porsi. Nah, cuma yang membedakan sekarang ini tetap angkanya 2,5 juta, tapi sekalipun baru tabungannya 500 langsung tak berikan porsinya. Bisa. Jadi, ya Pak ya? Keunggulannya seperti itu. Jadi tabungan tetap nanti memenuhi syaratnya harus 2,5 juta. Syarat itu tetap harus dipenuhi. Namun untuk sekarang ini dalam situasi pandemi ini, berapapun tabunganmu, bahkan tabungannya 200.000 pun langsung tak kasih porsi. Apakah itu berlaku untuk semua orang ataukah ada kuota khusus Pak? Ya, tentunya kita ada pembatasan. Jadi bukan berarti kita tidak memperlakukan, tetapi per hari kemampuan kita itu hanya 10 orang. 10 orang dari setiap saja. cabang. Jadi silahkan Anda bisa ngubungin ke call center. Iya. Kenapa di situ ada ketik nama daftar haji, nama dan kota? Karena nanti ketika Anda memang tinggalnya di Semarang, Anda tinggalnya di Solo, atau mungkin Kebumen, atau mungkin Anda di Banyumas,
atau mungkin Anda di Bandung, atau mungkin Anda di Padang, atau mungkin Anda di Sumatera yang lainnya, maka kita akan distribusikan ke kantor-kantor pelayanan. Jadi nanti yang menjemput tentunya dari kantor-kantor terdekat dengan domisili Anda. Baik, berarti dengan kata lain kalau misalnya Anda ingin bisa masuk dalam bagian program berapapun tabunganmu akan mendapatkan porsi haji dari tabung haji umroh karena ada kuota khusus, maka segera daftarkan diri Anda pemirsa. Cara yang mudah sekali. Tinggal ketik daftar haji, tanda pagar nama, tanda pagar kota, dan silahkan dikirimkan melalui nomor yang tertera di layar televisi di 0822 3434 3493. Banyak kemudahan bersama dengan tabung haji umroh. Yang pasti kita boleh ulas ya Pak ya, kemudahannya mungkin banyak di antara pemirsa yang baru kenalan hari ini. Kan bisa jadi ya, baru hari ini melihat begitu. Nah, satu kemudahannya apa sih Pak? Tanpa syarat. Tanpa syarat. Nah. Yang kedua, tanpa survei. Nggak pakai survei. Yang ketiga, tanpa jaminan. Tanpa jaminan, Masya Allah. Yang keempat, bisa diwariskan. Bisa diwariskan maksudnya apa ini Pak? Ya, kalau meninggal atau sakit, namanya orang kan nggak tahu. Kita punya tanah, kan nggak mungkin dibawa mati. Iya. Nah, kita punya porsi haji, kalau meninggal kan juga nggak dibawa mati. Jadi nggak hangus ya? Nggak hangus, kita wariskan. Yang kelima, bila meninggal dunia masih punya tanggungan ke tabung haji umroh, lunas. Lunas, jadi tidak akan menjadi beban kepada anak cucu kita. Nah, dengan segala kemudahan yang ada loh pemirsa, segala kemudahan yang ada, tentunya tidak aneh ya, atau tidak masuk akal gitu. Kadang-kadang pikiran kita, Pak Haji bilang, aduh mau menghajikan seluruh Indonesia, ya nggak mampu pun juga bisa. Nah, ternyata ini adalah satu hal yang mungkin terjadi pada diri Anda. Tapi bagi Anda yang mendaftarkan diri ya, tapi kalau bagi Anda yang pikir-pikir dulu, waduh ini saya nggak tahu programnya akan berjalan berapa lama. Gitu ya Pak ya, tabung haji umroh, soalnya hari ini ada program, berapa hari kemudian programnya sudah habis, ganti lagi dengan program yang lain. Fakta, kenyataan adalah tabung haji umroh alhamdulillah sudah hadir memasuki tahun ke-6. Tahun ke-6. Sekarang udah masuk tahun ke-7 malah, kan ulang tahun ke-6-nya sudah. Betul. Tuh. Yang kedua, kita sudah memberikan porsi dan memberangkatkan jamaah, itu udah puluhan ribu. Puluhan ribu loh ya, bukan ratusan orang, tapi puluhan ribu. Nah, fakta berikutnya adalah kita memberikan porsi haji setiap hari, one day, antara 50 sampai 100. Loh, per hari sekarang sudah sampai segitu ya Pak? Di hari-hari kerja ya, kalau Mbak Pinky tanya hari Minggu masuk keluar ya, enggak. Kemenaknya juga tutup kan ya Pak? Kemenaknya tutup. Tapi kalau dari Senin sampai Jumat, insya Allah 50 sampai 100 porsi setiap hari kita bagikan. Masya Allah. Nah, artinya bahwa apa? Tabung haji umroh ini rata-rata memberikan pelayanan itu antara 3 hari sampai 1 bulan. Kalau ada jamaah kejadian case 1 bulan kok belum keluar, pasti ada case tertentu. Contoh sekarang khususnya nih masyarakat Kalimantan. Ya, saya mohon maaf nih, masyarakat Kalimantan. Saat ini porsi baru bisa diterima nanti di bulan Januari. Oh, baru bisa di bulan Januari. Jadi masih perlu proses. Namun semua tabungan Anda kita masukkan di dalam rekening tabungan bank, bukan rekeningnya tabung haji umroh. Jadi mereka punya buku tabungan. Nanti begitu Januari langsung kita berikan porsi. Inilah berkhusus Kalimantan, karena memang Kalimantan kita belum ada perwakilan. Dan itu untuk membangun perwakilan juga nggak gampang. Tentunya ada izin dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk Jawa dan Sumatera atau Sulawesi, itu kita sudah ready, on ready. Kapanpun Anda bergabung, bisa langsung mendapatkan porsi. Kalau ada lebih dari 1 bulan, pasti biasanya ada masalah case khusus. Mungkin namanya beda, tanggal lahirnya beda, atau alamatnya beda, nama orang tuanya beda. Nah, pasti ada hal. Tapi kalau semuanya namanya oke, tanggal lahirnya oke, KTP kakaknya, surat nikahnya nyambung, rata-rata 3 hari sampai 1 minggu juga udah selesai. Nah, dan Anda nggak usah khawatir sampai berpikir, loh nanti bagaimana tabungan saya? Ya kalau tabung haji umroh bener, tabungan Anda itu di nama Anda sendiri. Bukunya ya milik jenengan, tertulis nama jenengan. Analogi sederhana. Sekalipun Mbak Pinky titipin buku tabungannya ke saya, mungkin nggak saya ngambil tabungannya Mbak Pinky? Nggak mungkin bisa, karena itu kan atas nama saya. Karena atas nama Mbak Pinky, saya juga harus nyerahin KTP, saya harus tanda tangan dan lain sebagainya. Jadi pemirsa nggak usah berpikir kalau nabung di tabung haji umroh nanti bermasalah. Tabung haji umroh bekerja sama dengan bank swasta nasional dan buku tabungannya atas nama jamaah masing-masing. Artinya di dalam perlindungan otoritas jasa keuangan. Jadi sekarang ini
Tinggal justru harusnya yang mikir tuh tabung haji umroh. Iya, karena sudah dibayarin dulu, udah dapat porsi haji, Nah, ya kan? itu. Nanti Tapi kalau kenapa nggak kita nggak kebayar mikir? gimana? Iya, kenapa saya nggak mikir? Karena saya merasa ini perjuangan di jalan Allah. Masya Allah. Baik, berarti dengan kata lain pemirsa seperti yang disampaikan oleh tabung haji umroh. Ingat loh sekali lagi, Anda mengeluarkan biaya apapun, tabungan sebesar apapun itu masuknya ke rekening tabungan atas nama Anda. Dan itu adalah bank swasta yang sudah diakui oleh OJK, lalu kemudian bank syariah pula. Kalau misalnya mau ngambil duit dari bank yang ngambil bukan atas nama orangnya itu susah loh, pasti susahnya minta ampun. Jadi nggak mungkin pemirsa. Insya Allah aman dan amanah, apalagi tabung haji umroh ini sudah berjalan selama 6 tahun. Banyak yang sudah merasakan kemudahan bersama dengan tabung haji umroh. Kapan giliran Anda? Yuk sekarang aja yuk, jangan ditunda lagi. Niat baik disegerakan pemirsa. Langsung daftarkan diri Anda, ketik daftar haji, tanda pagar nama, tanda pagar kota, dan silahkan dikirimkan ke 0822 3434 3493. Per hari ada kuota 10 orang jamaah yang bisa mendapatkan program berapapun tabunganmu akan dapat porsi haji dari tabung haji umroh. Mudah-mudahan ini adalah kesempatan bagi Anda dan kemudahan bagi Anda. Kita akan segera kembali di segmen berikutnya, tetap bersama dengan kami di Mudahnya Berhaji Bisa Daftar Dari Rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang berangkat haji menjadi sangat mudah. Bergabunglah bersama tabungan haji umroh. Cukup dengan 2,5 juta, Anda akan mendapatkan porsi haji hanya dalam waktu 7 hari kerja. Ingat, 7 hari kerja. Dengan 2,5 juta mendapatkan porsi haji. Tabung haji umroh, daftar haji sekarang, dapat porsi sekarang, bayarnya kemudian. Pemirsa, kita masuk di segmen terakhir untuk mudahnya berhaji bisa daftar dari rumah. Mungkin ada di antara Anda baru saja menyaksikan tadi di segmen-segmen pertengahan dan kemudian Anda terhentak begitu mendengarkan kata-kata berapapun tabunganmu bisa dapat porsi haji. Nah, apa yang bisa dijelaskan nih pemirsa? Ya, sebetulnya ini adalah pembuka pintu rezeki. Nah, satu amalan, ini kan sebuah keyakinan ya. Kalau urusan dengan agama, itu tidak semuanya harus dengan nalar. Karena kalau agama dibikin dengan logika, ya tidak semuanya masuk. Tapi bisa. Ada sebagian yang nalar, tetapi tidak semua agama harus dinalarkan gitu loh. Nah, sekarang keyakinan kita, kenapa porsi haji bisa menjadi pembuka pintu rezeki? Kenapa itu, Pak? Ya, karena di dalam surat yang ayat memerintahkan haji itu jelas bahwa pergi haji bagi yang mampu dan Allah Maha Kaya atas segalanya. Artinya di sini menyebutkan sangat jelas, kalau kamu ingin pergi haji, ya daftaro. Nek ora duwe duit aku sing ngongkosi. Nah, sederhananya berpikir kan itu. Iya. Makanya sekarang ini ada orang mau daftar haji kok mikir-mikir. Ada orang mau daftar haji kok takut. Takut gak iso bayar. Ada orang mau daftar haji kok nanti eman-eman. Iku kan kualek-walik. Kalau urusan dunia berpikir seperti itu mungkin bisa jadi masuk akal. Misalnya aku harus tuku mobil, kira-kira nilai manfaatnya sama mudaratnya banyak mana. Nah, misalkan harus berpikir begitu Ya, kan? itu baru matematikanya Baru, jalan. itu namanya benar. Ini kan enggak, yang penting beli mobil, gak mikir meneh. Iya. Ada. Nah, ini mau daftar haji kok mikirnya ngono. Daftar haji kok kan nggak ada nilai mudaratnya. Apa nilai mudaratnya daftar haji? Sampean bayar dewe, dinikmati dewe. Nek gak sampai diwarisno ya anake sampean dewe. Terus Sing untuk mulya ya sampean. tanggung jawab juga nggak dibebankan. Oh iya, sing numpak motor mabur ya sampean. Sing mangan enak ya sampean. Loh kok mikir? Kan namanya ini kewalik-walik. Ini urusan ibadah yang menyenangkan itu ya haji. Ibadah yang membuat bangga itu ya haji. Ibadah yang ada stempel statusnya ya haji. Kan nggak ada. Pinky ahli zakat ya ada. Iya, Pak. Cuman di haji ya, Ada bisa jadi Pak ada Haji dan stempelnya. Bu Hajah. Nah, itu karena sangat istimewanya itu bahwa 5 kesatuan itu semua sangat istimewa. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Makanya ending terakhir kenapa haji kok ada gelarnya? Karena ini ibaratnya orang menjadi mahasiswa, kuliah, haji ini skripsinya. Baru dikasih gelar. Kalau Anda menjadi muslim, nggak pernah menjadi mahasiswa, nggak pernah skripsi, ya jangan berpikir untuk nemplekin sarjana gitu. Nah, Betul. inilah haji. Jadi haji ini memang
puncak karir seorang muslim. Karena di sini ada biayanya, sebetulnya bukan nggak mampu, eman-eman. Monggo, ngaku mawon nggih, nek jenengan iku jane eman-eman daftar haji. Nah sekarang ojo eman-eman. Kenapa? Karena sesungguhnya investasi ini dinikmati oleh diri Anda. Kalaulah jenengan nggak bisa, minimalnya akan dinikmati anak Anda. Nah, Minimalnya akan dinikmati ahli warisnya. Dan Anda itu akan menikmati bagaimana berkahnya mendapatkan fadilah haji. Makanya ada satu pertanyaan sebelum saya tutup. iya. Mbak Pinky, kalau Mbak Pinky ketipu orang, mengakibatkan Mbak Pinky nggak jadi umroh, marah atau bersyukur? Spontan sih pasti kesal, Pak. Oh gitu ya. Pasti marah. Berarti manusiawi itu. Nah, tapi kemudian akan berpikir, pasti ada hikmah di baliknya. Nah, padahal kalau saya bersyukur. Oh, langsung bersyukur, Pak. Langsung, Dari ya Allah, awal. saya nggak perlu capek-capek, saya nggak perlu naik pesawat, saya nggak perlu jauh-jauh ke Mekah. Loh, kenapa, Pak? Loh, pasti saya dapat pahala umroh. Oh, Wong saya udah niat umroh. itu sudah insya Allah langsung Loh, saya dicatat ya, sudah Pak? niat umroh, saya sudah mengeluarkan biayanya. Pergi haji, saya udah niat haji, saya udah daftar porsi haji, saya meninggal. Loh, semua ulama bersepakat. Orang yang meninggal mendaftar haji namun belum bisa berhaji mendapatkan pahala haji. Masya Allah. Jadi sekarang ini Allah itu jangan dibikin ruwet. Dimudahkan, Allah aja memudahkan kita. Semua dimudahkan urusannya oleh Allah. Kenapa kita yang bikin ruwet sendiri? Iya. Iya. Jadi sekarang ini sama seperti prinsipnya tabung haji umroh. Kenapa kok Pak Yulianto ngasih begitu banyak kemudahan? Sing dikasih kemudahan aja masih banyak yang mikir, apalagi dikasih sulit. Betul sekali, Pak. Ini aja sekarang mungkin banyak yang masih antara mau atau enggak, mau atau enggak, dengan banyak pemikiran. Padahal sudah jelas bahwa haji itu wajib karena itu dimasukkan dalam rukun Islam. Ya. Tetapi ketika dikasih rezeki lebih, malah mikir eman-eman. Apabila dikasih kemudahan, Mikir meneh, Aduh. ojo-ojo, malah curiga. mudah-mudahan ini bukan termasuk pemirsa yang sedang menyaksikan saat ini. Banyak kemudahan. Saya review, Pak ya. Satu, kalau bersama dengan tabung haji umroh adalah sudah pasti langsung bisa bergabung dengan tanpa survei, tanpa jaminan, dan tentunya apabila Anda sudah mendapatkan porsi haji qadarullah meninggal dunia dan tidak sempat melaksanakan ibadah haji, maka porsi haji tidak hangus tapi akan bisa diwariskan kepada pewaris Anda. Tidak perlu antri lagi dari awal. Lalu bagaimana apabila masih ada tanggungan kewajiban kepada tabung haji umroh? Akan dianggap lunas, tidak dibebankan kepada para pewaris Anda. Semudah itu pemirsa. Apalagi sekarang programnya banyak, termasuk program yang baru saja diinformasikan sama Pak Haji Yulianto, yaitu berapapun tabunganmu bisa dapat porsi haji. Meskipun dengan kuota tidak terlalu banyak ya. Rata-rata sehari adalah 10 jamaah saja di masing-masing kantor cabang. Mudah-mudahan Anda yang dapat hidayah saat ini juga bisa tergerak hatinya untuk bisa mendapatkan kesempatan itu dan masuk dalam 10 jamaah pertama yang bisa mendapatkan program berapapun tabunganmu bisa mendapatkan porsi haji. Langsung saja daftarkan diri Anda pemirsa, mudah sekali, tinggal ketik daftar haji, tanda pagar nama, tanda pagar kota, dan silahkan dikirimkan ke SMS call center atau WA centernya di 082234343493. Tidak perlu telepon, akan dihubungi kembali oleh tabung haji umroh. Dan sekali lagi mudah-mudahan Anda bisa segera mendapatkan porsi haji Anda dan menyempurnakan rukun Islam Anda. Pak Haji Yulianto ini adalah Ya, penghujung Mbak acara. Terima kasih Bapak. Sama-sama Mbak. Sukses selalu juga Amin. bersama dengan tabung haji umroh. Baik, kalau begitu sekarang adalah saatnya buat saya Pinky Daria menyudahi terlebih dahulu tayangan ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua, dan sekali lagi mudah-mudahan Anda tidak takut lagi bermimpi untuk bisa mempunyai porsi haji. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.